Hai Wibu, kali ini gue bakal membahas apa sih bagusnya anime Tensura. Ya, karena kemarin banyak yang nanya ke gua di Instagram, jadi gua mau jawab pertanyaan kalian di video ini. Tapi jawaban yang gua berikan menurut pendapat gua pribadi ya guys. Kalau kalian ada pendapat lain atau saran, bisa tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Jadi premis anime ini menceritakan tentang om-om kantoran yang mati karena ditusuk oleh orang gabut dan bereinkarnasi menjadi slime. Menurut gua Tensura adalah anime yang bagus dan masuk ke kategori anime favorit gua ya karena anime ini anime isekai. Enggak, bukan begitu. Anime ini memang isekai tapi enggak kodian kayak anime-anime isekai pada umumnya. Ngomong-ngomong masalah isekai, di tahun-tahun ini atau tahun-tahun terakhir, genre isekai lagi marak-maraknya dirilis. Lu bayangin aja, setiap musim ada aja anime isekai, 4 atau 5 judul anime, kadang bahkan lebih. Maka dari itu banyak anime-anime isekai yang terkesan ngejiplak atau kodian. Sama seperti anime Tensura yang dikatakan ngejiplak anime Overlord. Itu terjadi kemarin di mana fans Overlord dan Tensura ribut-ribut adu paham mereka masing-masing, padahal itu hal bodoh yang seharusnya tidak terlalu dipusingkan. Tapi karena gua suka kedua anime tersebut, jadi gua netral aja. Toh ngapain juga gua ribut-ribut sesama fans anime. Itu tindakan yang sangat-sangat bodoh menurut gua. Kembali lagi ke topik pembicaraan yang gua sukai dari anime Tensura adalah ada beberapa poin. Yang pertama, karena gua tidak melihat orang lemah di anime ini. Yang gua maksud adalah semua karakter di anime ini pada OP-nya merata sampai ke akar-akarnya. Jadi di anime ini bisa membuat kesan jika latar tempatnya berada di dunia para monster dan selaras dengan ceritanya. Tapi OP yang gua maksud bukan OP pada umumnya. Kebanyakan anime-anime isekai lain yang OP cuma MC-nya saja. Tapi di anime ini OP-nya dipukul sama rata, bahkan karakter sampingan dan pendukungnya juga dibikin OP. Jadi intinya di anime ini semua OP tapi ada tingkatannya masing-masing. Menurut gua Rimuru selaku karakter utama, kekuatannya tak setara dengan kekuatan Diablo yang sebagai bawahannya. Dan Rimuru juga pernah keteteran saat berhadapan dengan Hinata Sakaguchi saat sebelum Rimuru berevolusi menjadi Raja Iblis baru. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ke-OP-nya Rimuru tidak terlalu instan dan pengembangan karakternya Rimuru sangat terasa saat Rimuru melakukan pembantaian untuk berevolusi menjadi Raja Iblis baru. Dan anime ini tidak selalu berfokus pada kekuatan Rimuru, malah kita dibikin penasaran sama kekuatan para bawahan Rimuru. Walaupun pengembangan karakter Rimuru tidak dimulai dari nol, melainkan pengembangan karakter Rimuru mulai dari OP ke tingkat OP yang paling tinggi. Sampai sini ngerti kan kalian maksud gua? Intinya gua tidak melihat orang lemah di anime ini. Bahkan sekelas Antek-Antek Gobata juga dibikin OP di anime ini. Itu poin pertama, dan kita lanjut ke poin yang kedua. Di poin yang kedua, gua suka Tensura karena ada unsur crafting atau building, atau mungkin disebut dengan membangun kota. Kalian yang pernah main game membangun kota pasti tahu maksud gua. Gua sebut saja crafting. Saat menonton Tensura, coba kalian pindah fokus ke pembentukan kota Tempest. Pembentukan kota Tempest juga hal yang menarik menurut gua, dikarenakan pembentukannya benar-benar dari awal, mulai dari desa goblin yang kumuh hingga menjadi kota maju yang sangat kuat. Dan ceritanya bisa menyatu dengan sempurna. Di sini gua merasakan dua hal yang berbeda yang dibikin menjadi satu kesatuan, dan ini sangat menarik menurut gua. Tapi unsur crafting di anime ini akan benar-benar terasa saat kalian memperhatikannya. Bahkan di season spesial Tensura, yaitu Tensura Nikki. Walaupun Tensura Nikki cuma season spesial atau bisa disebut dengan canon, tapi gua merasa ada sedikit hal-hal yang tersambung dengan season awalnya. Dan di Tensura Nikki, pembangunan kota dibuat lebih jelas sejelas-jelasnya. Mulai dari Rimuru yang terlihat fokus terhadap kotanya dan membuat event-event untuk kotanya tersebut. Untuk crafting di sini memberi nilai plus untuk anime ini. Dan poin yang ketiga yaitu karakter utamanya adalah slime. Tapi entah, gue juga sulit menjelaskan
kenapa hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk gua. Padahal di sini sudah jelas kalau hal ini sudah termasuk hal pasaran di genre isekai. Ada yang ke isekai jadi tulang, ada yang jadi laba-laba, ada yang jadi kuli, ada yang jadi raja, ada yang jadi hewan peliharaan, ada jadi apoteker, dan masih banyak yang lainnya. Dan di anime ini malah menjadi slime. Tapi entahlah, gua suka saja sama anime ini. Dan saat gua nonton anime ini, gua jadi lupa kalau si Rimuru adalah Satoru yang ditusuk orang kabut. Dan gua merasa sedikit bingung, jadi Rimuru laki apa perempuan. Kalau gua keinget Satoru, otak gua secara otomatis mempersepsikan kalau Rimuru itu lelaki. Jadi pas Rimuru bareng Suna dan Shion, apakah itu masuk ke kategori haram atau bukan? Dan kalau gua melihat Rimuru dengan tubuhnya Zizu, tiba-tiba otak gua menganggap kalau Rimuru itu adalah perempuan, walaupun sudah dijelaskan kalau slime gak punya kelamin. Jadi di sini gua garis bawahi kalau Rimuru gak bisa ngaceng. Ya, yang masih kadang bingung atau ambigu karena hal tersebut bisa komen di bawah ini untuk pencerahan dari kalian yang mengerti hal tersebut. Dan poin yang terakhir yaitu dari art audio visual grafis. Menurut gua bagus-bagus aja dan standar lah seperti anime-anime tahun sekarang. Tapi gua punya pendapat lain di mana gua merasa grafis di Tensura Nikki itu lebih bagus, tapi entahlah, mungkin cuma perasaan gua doang. Menurut kalian gimana? Kalau ada pendapat lain bisa ditulis di kolom komentar. Dan karena video ini membahas tentang daya tarik dari anime Tensura, jadi gua cuma menjelaskan poin plusnya saja. Tapi kalau poin minusnya juga pasti ada, tapi nggak bakal gua jelasin di video ini. Kalau kalian mau gua buatin poin minusnya, kalian bisa komen di bawah. Dan juga kalau kalian punya pendapat lain dan mungkin tambahan daya tarik yang kalian sukai dari anime Tensura, kalian bisa juga komen di bawah. Kalau banyak yang komen, gua bakal pilih beberapa dan nanti gua bakal buat video part 2-nya. Mungkin segitu saja dulu pembahasan anime kali ini. Yang baru mampir, jika kalian tertarik dengan konten-konten di channel ini, jangan lupa langganan. Kalau enggak ya bodo amat, gua juga enggak maksa. Dan sampai jumpa di video yang lain.